ini akan melarang aktor politik untuk menggunakan jasa jasa komunikasi. Jelas kalau pada akhirnya akan melakukan ini dan akan memberikan bagaimana pada akhirnya mekanisme untuk melarang bagi aktor politik untuk terjun ke menggunakan jasa konsultan komunikasi sendiri. 3 frame. 1. Apakah ini buruk? 2. Apa insentif government untuk melarang hal tersebut? 3. Apa dampak ketika ini dilakukan pada akhirnya? Beberapa 1. Government hadir di mana pada akhirnya kita akan untuk membuat tidak akan ada pembukaan jasa konsultan komunikasi di status quo karena pengaruh yang diberikan kepada aktor politik itu sangat rentan juri. Kedua, dunia politik itu semua bergantung tentang bagaimana pada akhirnya segala peraturan atau kebijakan yang ada di pasar politik itu berpengaruh besar pada status quo sekarang yang dimana di dunia politik maupun tidak itu sangat berpengaruh bagaimana pada akhirnya orang-orang politik mengeluarkan kebijakan mereka dan itu bagaimana pada akhirnya terlaksana di masyarakat. Ketiga, kenapa kita tidak mau? Karena pada akhirnya dunia politik ada di dunia yang sangat berpengaruh di pemerintahan suatu negara. Ada 2 sisi dunia politik, pro dan kontra. Jadi siapa yang paling besar pengaruhnya, dia akan lebih berkembang di status quo. Karena saya rasa aktor di sini adalah orang politik sendiri, seperti di pemerintahan, seperti di DPR, MK, kepresidenan dan lain sebagainya, atau ya berada dalam dunia pemerintahan seperti dia dan lain sebagainya. Ini harus kita larang penuh agar dunia pasar tidak didominasi oleh kalangan atas politik saja. Karena urgensi di sini bagaimana satu akan ada monopoli pasar. Bayangkan saya seorang politik yang kuat atensinya di masyarakat, dan saya juga menjalin hubungan atau kerjasama lagi dalam konsultan sosial tersebut. Pada ini apa? Saya akan untung lebih banyak daripada orang yang bukan orang politik pada akhirnya. Jadi saya sudah mendapatkan suara dari rakyat dan saya juga sudah mendapat dukungan dari konsultan swasta pada akhirnya. Jadi saya memiliki power yang besar bagaimana pada akhirnya saya berpengaruh di status quo. Dan 2, ini akan berdampak pada orang yang tidak ada hubungan dengan orang politik atau mereka yang membangun usaha itu secara mandiri. Mereka tidak akan dilirik pada akhirnya karena yang mendominasi status quo sekarang adalah orang politik itu sendiri. Dan ini ada jelas bahwa pada akhirnya musim ini lahir karena sekarang karena orang-orang politik mampu dan bisa untuk bagaimana pada akhirnya mereka memberikan narasi kepada masyarakat kalau hal ini bagus, produk ini bagus dan kamu harus memakainya karena akan berdampak baik ke depannya untuk kamu. Tapi jelas kalau goals kita kali ini adalah bagaimana pada akhirnya sistem dunia politik itu selalu kompleks juri, karena akan ada selalu bentuk pro dan kontra. Karena pada akhirnya tidak akan ada aktor politik karena pada akhirnya kita tidak akan pernah punya aktor politik yang tidak punya musuh. Saya bisa saja hari ini menjadi government di kakakmu, tapi besok saya bisa saja untuk menjadi oposisi juga. Menjadi oposisi tergantung di mana saya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan kami akan buktikan bagaimana pada akhirnya ini berjalan di status quo dan apa dampak untuk aktor politik itu sendiri. 1. Pada akhirnya akan ada regulasi khusus mengenai pelarangan jasa konsultan komunikasi ini sendiri kepada aktor politik itu. 2. Hal ini akan disosialisasikan kepada aktor politik dan dijelaskan bagaimana pada akhirnya ketimpangan jika aktor politik diizinkan untuk menggunakan jasa ini. 3. Akan ada badan yang mengawasi seperti Mahkamah Konstitusi yang dimana pengaruhnya sangat besar pada aturan atau undang-undang yang ada di negara kita untuk melihat apakah mereka menggunakan jasa konsultan komunikasi ini. Dan saya juga bisa suka sekarang mereka mendominasi yang melalui media sosial yang dimana pada akhirnya orang-orang di status quo sekarang berkecimpung di media sosial dari semua kalangan, baik itu anak-anak, orang dewasa dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka hadir di situ juga, mereka akan juga terprovokasi karena hal ini menurut mereka baik tanpa mereka menjelaskan bagaimana pada akhirnya hal ini ada dampak negatifnya loh. Jadi ya saya rasa segala argumentasi. Jadi saya rasa government dukung sini. Baik, waktu dan sisa 22 detik.
Baik, untuk pembicara satu di tim kontra, kami persilahkan. Nama saya Freddy, memulai kasus dalam hitungan 3, 2, dan 1. Bingung gimana punya update sistem posisi karena menyebabkan mereka tidak pernah menjelaskan gimana konteks dari kasus ini, dan aku nggak berpikir bagaimana sebenarnya apa yang mereka mau. Oleh karena itu aku akan diulang minggu debatnya sebelum masuk ke pemilihan. Satu, aku akan berikan satu seperti apa aktor politik di sini. Kami rasa ini bisa berupa pemilihan pemimpin politik seperti pemilihan wali kota, gubernur atau presiden. Orang-orang yang mau naik ke jabatan politik ketika masa pemerintahan sudah mau dimulai seperti masa pemilihan atau pemilu yang terjadi. Kedua, gimana bentuk jasa konsultan yang ada di sisi kita? Jasa konsultan itu adalah upaya jasa untuk meyakinkan masyarakat atau publik untuk memilih salah satu paslon untuk dipilih. Tugas dari jasa konsultan adalah mampu untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk memilih paslon mereka, memberikan banyak informasi di ruang publik terkait gimana sebenarnya paslon tersebut. Jadi dampaknya adalah orang jadi banyak memiliki informasi di media sosial dan di seluruh spektrum yang ada di masyarakat. Ketiga, karena jasa konsultan ini banyak dipakai dari masa pemilu untuk menarik citra, jadi aku akan menjelaskan di mana sebenarnya esensi dari masa pemilihan itu sendiri. Pemilu, di mana kondisi politik jadi panas dan hype untuk menunggu siapa aktor politik yang menjabat selanjutnya. Di masa pemilu, upaya yang paling besar adalah membuat masyarakat menjadi apatis dan aware dan sadar ketika dia punya tanggung jawab untuk memilih berdasarkan objektif. Karena itu adalah tugas prinsip kita sebagai seorang masyarakat di negara demokrasi. Tapi permasalahannya adalah banyak sekali masyarakat yang apatis di status quo. Kita lihat gimana status quo-nya. Banyak masyarakat apatis, terutama Gen Z, yang tidak terlalu mengikuti bagaimana politik itu sendiri karena mereka mungkin menganggap kalau saya tidak memiliki bidang atau kepentingan di bidang politik, biar saja orang lain yang mengurusnya dan sebagainya. Tapi dari teori kita pemikiran yang sangat salah karena pada diri kita sebagai masyarakat itu harus bisa untuk menyentuh bagaimana ranah politik itu sendiri, karena ketika orang yang naik ke jabatan politik itu adalah orang yang salah, ini membuat bagaimana spektrum dari negara kita itu juga akan semakin kacau ke depannya. Jadi ini beban kita sebagai masyarakat untuk memilih bagaimana orang atau aktor politik yang baik ketika mereka naik ke masa pemerintahannya. Jadi juga sadar kalau sebenarnya di masa pemilu sendiri ada banyak sekali buzzer, dan ini membuat bagaimana citra perpolitikan atau informasi-informasi yang ada di media sosial itu menjadi buruk dan bahkan tidak ini menjadi bias, karena pada dunia buzzer yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang mungkin tidak dibayar, dan saya akan menjelaskan tentunya orang-orang yang tidak dibayar dan mereka langsung menjelaskan aktor tersebut tanpa adanya bukti dan fakta yang berbeda. Jadi aku akan menjelaskan apa sebenarnya perbedaan buzzer dan juga jasa konsultan ini, karena sebenarnya mereka sama-sama mau untuk menarik perhatian. Sadar kalau sebenarnya jasa konsultan itu adalah perusahaan swasta, perusahaan yang sudah punya nama di market pasar itu sendiri. Jadi mereka itu mau nggak mau yang harus memberikan informasi yang valid dari yang juri, karena mereka itu sudah memiliki nama, artinya mereka dibayar, dan pada akhirnya orang yang memiliki nama di satu spot juga harus menjaga nama baik mereka. Ketika pada akhirnya mereka mengirim opini yang tidak benar atau tidak valid, pada akhirnya saya rasa bentuk bagaimana mereka menjaga nama baik mereka itu tidak akan pernah terjadi. Dan ini bagaimana bentuk dan ini adalah persoalan analisis kenapa pada akhirnya jasa konsultan itu tidak akan memberikan informasi yang bias. Mari masuk ke poin argumentasi. Oh iya, tapi sebelum itu aku akan jelaskan kalau sebenarnya di masa pemilu kita membutuhkan banyak sekali promosi untuk membutuhkan bagaimana masyarakat yang memilih di masa pemilu. Kenapa jasa konsultan sangat penting di status quo? Karena mereka memberikan banyak sekali informasi yang sudah saya setup sebelumnya, dan pada ini memberikan bagaimana Gen Z yang akan generasi Z itu biasa lebih cenderung untuk memakai penggunaan internet dan melihat bagaimana sebenarnya media sosial seperti Instagram juga X dan juga X itu memberikan lebih banyak informasi. Jadi generasi Z itu akan semakin banyak menerima informasi. Mereka mau tidak mau, yang mereka juga sekarang membaca ini lewat di Instagram mereka. Mari masuk pada argumentasi. Satu, kenapa secara prinsip melarang penggunaan jasa konsultan itu salah dari. Karena kita sudah paham bahwa sebenarnya
aktor pemilu sendiri yang usaha ketika mereka mau dipilih dan ketika masuk ke masa pemilihan, ya mereka harus mempromosikan diri mereka sendiri karena ya mereka mau dipilih. Jadi secara prinsip ketika kamu melarang hal ini membatasi bagaimana media promosi yang ada di status quo, artinya kamu membatasi bagaimana aktor politik untuk bisa lebih mempromosikan hal tersebut. Kedua, kenapa jasa ini penting di status quo? Karena sudah dijelaskan kalau pada akhirnya kita butuh lebih banyak informasi yang valid, tidak informasi yang bias yang terjadi sekarang. Tapi ketiga, aku kan jelaskan dampak ketika jasa ini tidak diterapkan. Ya ini kan bermain kasus di sisi mereka. Saya rasa ketika mereka menerapkan jasa konsultan ini, saya rasa bentuk promosi ketika masa pemilu itu menjadi jauh lebih sempit, jauh kiri. Karena kita lihat bagaimana media promosi yang sekarang yang mungkin kamu akan mengadakan atau mengunjungi orang-orang tersebut langsung di daerahnya, artinya perspektifnya jauh lebih luas yang akan terjadi di sekitar dan akan ada banyak sekali buzzer yang justru mencoreng dengan adanya masa pemilu sendiri kemalasan baru. Baik, untuk pembicara kedua tim pro kami persilakan. Tunggu di sini terlebih dahulu Pak. Kalau sudah terakhir untuk saya tidak usah diberitahu, saya akan berikan timer. Menaikkan kasus dari sisi proposisi kasus dengan 3, 2, dan 1. Sebenarnya bingung kalau pada akhirnya dari sisi kontra itu terlalu filosofis. Mereka tidak pernah melihat bagaimana worst skenario yang akan terjadi di sisi mereka. Mereka tidak pernah melihat bagaimana kekhawatiran yang telah dijelaskan oleh Sofia atau pembicara pertama saya. Dan saya menjelaskan lebih eksplisit kepada Anda dalam tiga penjelasan. Satu, oke, kamu mengamini bahwa di status quo telah banyak politikus ataupun pasangan calon yang menggunakan jasa ini, seperti mereka mempromosikan pasangan calon mereka, tapi lihat akhirnya yang menggunakan jasa itu akan lebih baik untuk terpilih. Tapi bagaimana dengan orang lain yang tidak bisa menyewa jasa tersebut? Bagaimana kamu bisa memikirkan aktor tersebut? Saya rasa ini tidak akan pernah terjadi di kamu, karena pada akhirnya orang-orang yang bisa menyewa jasa konsultan komunikasi ini adalah orang yang telah mempunyai modal, mempunyai uang, sehingga pada akhirnya aktor politik yang notabene itu miskin tidak akan bisa berkecimpung di dunia politik dengan status lebih tinggi dari. Yang kedua, saya rasa buzzer itu lain akan terjadi di kedua sisi, karena pada akhirnya di sisi proposisi dan sisi kontra itu pada akhirnya akan tetap ada buzzer dan tidak ada jaminan bahwa di sisi kamu tidak akan ada buzzer pada akhirnya. Tapi sadari di sisi kami tapi sadari kalau kamu mengatakan bahwa bentuk aktor yang akan menjaga nama baik itu juga ada di sisi kamu, saya rasa tidak akan pernah eksklusif, karena di sisi kami juga untuk akan tetap ada. Justru karena buzzer itu eksis di status quo, pada akhirnya aktor ini akan berusaha untuk menjaga nama baik mereka. Pun pada akhirnya masyarakat di status quo telah bisa membedakan yang mana buzzer, yang mana bukan buzzer. Pada akhirnya masyarakat telah mengetahui bagaimana perbedaan buzzer dan bukan. Tapi bagaimana dengan saya kepada Juri untuk meyakinkan bahwa masyarakat telah mengetahui, sadari bahwa masyarakat sekarang telah bisa mencari tahu data-data internet. Pada akhirnya masyarakat sekarang sudah banyak yang ingin mencari tahu lebih dalam. Pada akhirnya bentuk masyarakat termonopoli oleh buzzer ini tidak akan pernah terjadi di kami. Ketiga, di sini kita hanya ingin pencitraan, bukan promosi. Padahal kinerja dari aktor politik itu buruk, dan ketika kamu dipromosikan oleh jasa konsultan komunikasi ini, kamu akan dimampukan, kamu akan glorifikasi. Padahal kenyataannya lapangannya saya berbeda. Tapi mari bangun kasus. Sadari, musinan masih proposal, sehingga beban dari sisi pro adalah menjadi kepada Anda bagaimana sebenarnya bentuk manifestasi jasa konsultan komunikasi ini buruk di status quo. Tapi poin kedua menjelaskan bahwa bagaimana stabilitas dan keadilan itu akan selalu ada di sisi kita. Pun saya akan memberikan beban kelawan bagaimana mereka bisa menjamin keadilan dan stabilitas aktor politik di sini mereka akan lebih baik untuk terjadi. Tapi sadari, apa itu konsultan komunikasi? Konsultan komunikasi adalah organisasi komersial swasta yang memiliki keahlian dan sumber daya dalam membentuk opini publik, termasuk mendorong masyarakat untuk meyakini membeli produk tertentu. Sadari, 3 aktor di sini: 1 aktor politik, 2 jasa konsultan komunikasi, 3 masyarakat itu sendiri. Argumentasi utama: 1, kenapa konsultan komunikasi buruk jika bisa digunakan oleh aktor politik? A, akan ada bentuk monopoli pasar. Aktor politik yang sudah ada di sebagian masyarakatnya, jika dia menjual suatu barang dan menggunakan jasa konsultan komunikasi ini, pada akhirnya mereka akan bisa memanipulasi yang bagaimana bentuk pasar itu sendiri. Karena sadari, aktor politik telah mempunyai atensi dari masyarakat, sehingga ketika mereka menggunakan jasa konsultan ini, pada akhirnya mereka akan bisa memonopoli bentuk pasar itu sendiri. Tapi B, akan ada bentuk monopoli narasi di masyarakat. Dunia politik itu kompleks, Juri. Sadari, akan ada
akan ada di dunia politik akan ada selalu pro dan kontra. Aktor politik selalu mempunyai lawan, punya posisi dari dirinya. Jadi kalau ini tidak dilarang, masyarakat akan mudah untuk terdoktrin, akan mudah untuk berubah opininya dengan apa yang sedang viral saat ini. Pun pada akhirnya aktor politik yang telah mempunyai uang ataupun modal yang lebih besar bisa menggunakan jasa ini. Pada akhirnya aktor politik yang tidak mempunyai yang tidak menyewa jasa ini pun akan lebih baik